Hening, sejenak tarik napas, lepaskan semua keramaian pikiran. Apa yang kamu pikir dirimu? Apakah benar itu dirimu? Tubuh yang kamu lihat di cermin? Apakah itu hakikatmu? Atau hanya bayangan yang menipu? Setiap detik yang kamu rasakan, setiap napas yang kamu hirup, siapa yang sebenarnya hadir untuk menyaksikannya? Dengarkan, rasakan, ada sesuatu yang selalu ada. Tak pernah lahir, tak pernah mati. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Hari ini mungkin untuk pertama kalinya kamu akan mendengar bisikan itu. Kamu bukan tubuh ini. Bab 1. Kesalahan paling dasar manusia. Sejak awal kehidupan, manusia diajari mengenali dirinya melalui bentuk. Nama disematkan pada tubuh, identitas dilekatkan pada rupa, dan harga diri dibangun dari apa yang tampak. Perlahan, tanpa disadari, keyakinan itu mengeras menjadi kebenaran mutlak. Bahwa diri ini adalah badan yang berjalan, berbicara, dan menua. Padahal apa yang tampak tidak pernah benar-benar menjelaskan siapa yang menyadari ketampakan itu. Tubuh hanya hadir sebagai sesuatu yang terlihat, sementara yang melihatnya tidak pernah tampak, namun selalu ada. Jika kamu berhenti sejenak dan memperhatikan, tubuh ini terus berubah tanpa henti. Dulu kecil, kini dewasa. Dulu kuat, kelak melemah. Sel berganti, wajah menua, rasa pun berubah. Namun anehnya, ada satu hal yang terasa tetap sama sejak dulu hingga kini. Rasa aku yang menyadari semua perubahan itu. Bila tubuh adalah dirimu, maka setiap perubahan seharusnya menghapus rasa kehadiran tersebut. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Yang berubah hanyalah wadah, bukan yang berdiam di dalamnya. Disinilah manusia sering keliru. Ia mengira apa yang bisa disentuh adalah yang paling nyata. Padahal yang paling nyata justru tidak bisa disentuh sama sekali. Kesadaran yang sedang membaca kalimat ini tidak memiliki berat, warna, atau bentuk. Ia tidak menua bersama tubuh, tidak terluka bersama luka fisik. Ia hanya menyaksikan. Namun karena terlalu lama terpaku pada yang kasat mata, manusia lupa mengenali yang menyaksikan itu sebagai dirinya yang sejati. Kesalahan ini melahirkan banyak kegelisahan, ketakutan akan usia, kecemasan akan kehilangan, dan kegundahan menghadapi kematian muncul karena diri digantungkan pada sesuatu yang pasti hancur. Padahal Allah tidak menciptakan manusia untuk berpegang pada yang fana, melainkan untuk mengenal yang abadi. Selama tubuh dianggap sebagai diri, maka kematian akan selalu tampak sebagai akhir. Namun ketika tubuh dipahami hanya sebagai amanah dan alat, kematian berubah makna menjadi peralihan, bukan pemusnahan. Bab ini bukan dimaksudkan untuk mengguncang dengan keras, melainkan mengetuk dengan lembut. Agar hati perlahan bertanya, bukan melawan. Renungkanlah dengan tenang. Jika tubuh ini suatu hari ditinggalkan, apakah aku ikut lenyap, ataukah justru kembali ke asalnya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika semata, melainkan untuk dirasakan dengan keheningan. Dari sinilah pintu makrifat mulai terbuka, sangat halus, sangat dekat, dan selama ini tersembunyi di balik anggapan paling dasar tentang diri. Bab 2, siapakah aku yang sebenarnya? Sekarang lepaskan sejenak semua gambaran tentang dirimu. Jangan sebut nama, jangan ingat usia, jangan hadirkan riwayat hidup. Tinggalkan semua yang biasanya kamu pakai untuk menjelaskan siapa dirimu di hadapan manusia. Lalu perhatikan dengan jujur. Meski semua itu dilepas, tetap ada sesuatu yang hadir, sesuatu yang merasa ada. Ia tidak membutuhkan cerita untuk eksis, tidak memerlukan pengakuan untuk nyata. Ia hanya hadir, diam, dan sadar. Ketika pikiran muncul, kamu mengetahuinya. Ketika pikiran itu menghilang, kamu tetap mengetahuinya. Artinya, kamu bukan pikiran. Ketika perasaan sedih datang, kamu menyadarinya. Ketika rasa itu pergi, kamu tetap ada. Maka kamu pun bukan perasaan. Semua yang datang dan pergi tidak pernah benar-benar menjadi dirimu, karena yang menjadi dirimu adalah yang menyaksikan kedatangan dan kepergian itu. Kesadaran inilah yang sering terlewatkan karena ia terlalu dekat. Ia tidak berisi, tidak menuntut perhatian, tidak menampilkan bentuk. Justru karena kesederhanaannya, ia dianggap tidak penting.
Padahal tanpa kesadaran ini, tubuh hanyalah jasad, pikiran hanyalah arus tanpa makna, dan dunia hanyalah bayangan tanpa makhluk yang menyaksikannya. Kesadaran adalah syarat pertama bagi seluruh pengalaman, namun jarang diakui sebagai hakikat diri. Para arif menyebut kesadaran ini dengan berbagai nama, namun nama-nama itu hanyalah penunjuk, bukan hakikatnya. Ada yang menyebutnya ruh, ada yang menyebutnya sir, ada pula yang menyebutnya nafs yang telah mengenal Tuhannya. Namun semua sepakat bahwa ia bukan sesuatu yang dapat dimiliki, melainkan sesuatu yang harus disadari. Ia tidak bisa ditangkap oleh logika, tapi dapat dikenali melalui keheningan yang jujur. Mengenal aku yang sejati bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan hadir sepenuhnya tanpa tertipu olehnya. Ketika kamu tahu siapa yang melihat, kamu tidak lagi tenggelam dalam apa yang dilihat. Di titik inilah perjalanan makrifat mulai terasa nyata, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kesadaran hidup yang terus menemani setiap tarikan napas. Dan dari pengenalan inilah, perlahan-lahan, hijab antara hamba dan Tuhannya mulai menipis tanpa perlu dipaksa. Bab 3, tubuh adalah hijab yang paling dekat. Tubuh ini bukanlah musuh, dan ia tidak diciptakan sebagai penjara. Ia adalah amanah, kendaraan, dan ladang ujian. Namun justru karena kedekatannya, tubuh sering menjadi hijab yang paling halus dan paling menipu. Hijab ini tidak menakutkan, tidak gelap, bahkan terasa akrab. Ia membuat manusia lupa bahwa dirinya sedang memakai sesuatu, lalu perlahan meyakini bahwa yang dipakai itulah dirinya. Disinilah kesalahan itu mengakar, bukan karena tubuh buruk, tetapi karena ia disalahpahami. Setiap hari kamu melihat tubuhmu, merawatnya, memperhatikannya, dan menjadikannya pusat perhatian. Namun jarang sekali kamu bertanya, siapakah yang sedang memperhatikan semua itu? Saat kamu berkata, tubuhku lelah, siapa yang menyadari kelelahan itu? Saat kamu berkata, badanku sakit, siapa yang mengetahui rasa sakit tersebut? Tubuh hanyalah objek yang dialami, sementara yang mengalami tidak pernah menjadi objek. Ia selalu berada di sisi yang mengetahui, bukan yang diketahui. Allah menciptakan tubuh dari tanah, lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Ini bukan sekadar kisah penciptaan, tetapi petunjuk tentang hierarki hakikat. Tanah adalah yang paling rendah, ruh adalah yang paling halus. Ketika manusia terbalik memandang, ia memuliakan tanah dan melupakan ruh. Ia sibuk memperindah wadah, namun lupa mengenali isi. Padahal yang dimuliakan Allah bukan bentuk tubuh, melainkan kedalaman kesadaran dan kejernihan hati. Selama tubuh dianggap sebagai diri, maka hidup akan dipenuhi keterikatan. Pujian membuat tinggi, hinaan menjatuhkan. Penampilan menjadi sumber percaya diri, usia menjadi sumber ketakutan. Namun ketika tubuh dipahami hanya sebagai titipan, sesuatu yang digunakan sementara, maka jarak pun tercipta. Bukan jarak yang menjauhkan, tetapi jarak yang membebaskan. Tubuh tetap dirawat, tetapi tidak lagi dijadikan pusat nilai diri. Hijab tubuh tidak akan tersingkap dengan membencinya, melainkan dengan memahaminya secara benar. Ia bukan untuk ditolak, tetapi untuk dilampaui. Ketika kamu menyadari bahwa tubuh ini hanyalah sarana bagi kesadaran untuk menjalani takdir, maka perlahan kamu tidak lagi tinggal di permukaan hidup. Kamu mulai masuk ke kedalaman, tempat di mana diri sejati tidak lagi terikat pada bentuk, dan hati mulai bersiap mengenali sumber kehidupan yang selama ini terlalu dekat untuk disadari. Bab 4. Kesadaran yang tidak pernah tidur. Saat tubuh tertidur, kesadaran tetap berjaga. Bahkan dalam mimpi yang paling samar sekalipun, ia hadir sebagai saksi tanpa terganggu. Tubuh bisa terbaring lemah, pikiran bisa terhanyut dalam ilusi, namun yang menyaksikan semuanya tetap ada. Ini adalah tanda pertama bahwa diri sejati tidak pernah terikat pada jasad atau kondisi fisik. Kesadaran hadir sebelum tubuh ada dan akan tetap hadir meski tubuh pergi. Ketika tubuh pingsan, kesadaran tidak ikut mati. Ia mungkin menarik diri dari pengalaman, tapi ia tidak musnah. Ia tetap berada di sana, di lapisan paling dalam dari siapa dirimu, mengawasi, menyimak, dan memahami. Bahkan dalam kematian, tubuh berhenti, tetapi kesadaran tetap hadir sebagai saksi, membawa pengalaman,
dan menjaga identitas yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun di dunia ini. Manusia yang melekat pada tubuh dan pikiran melihat kematian sebagai akhir yang menakutkan. Namun bagi yang menyadari kesadaran sejati, kematian hanyalah pintu peralihan. Raga mungkin lenyap, tetapi diri yang hakiki tidak pernah hilang. Ia kembali ke asalnya, kembali ke sumber yang lebih tinggi, yang sejak awal tidak pernah tertutup oleh batasan fisik maupun waktu. Kesadaran itu bagaikan cahaya yang menyinari setiap sudut batin. Ia tidak bisa mati, tidak bisa hilang, dan tidak dapat dijangkau oleh logika semata. Ketika kita mengenal kesadaran ini, kita mulai memahami tauhid yang lebih dalam, bahwa segala wujud yang nyata adalah pancarannya, dan diri sejati kita hanyalah refleksi yang paling murni dari kehendaknya. Pada saat kesadaran memahami asal-usulnya, ego dan ilusi perlahan runtuh tanpa perlu dipaksa. Ketika itu terjadi, hati menjadi lapang, hidup terasa ringan, dan setiap tarikan napas membawa kedekatan dengan Yang Maha Hakiki. Kesadaran yang tidak pernah tidur ini adalah jembatan antara fana dan abadi, tempat di mana manusia mulai mengenali dirinya sejati dan hakikat Tuhan yang tak terbatas. Bab 5. Ego adalah identitas palsu. Ego adalah bayangan yang selalu menuntut untuk diperhatikan. Ia berbisik di telinga setiap kali kamu bangga, merasa benar, atau membandingkan dirimu dengan orang lain. Ia menuntut pengakuan, memelihara citra, dan menakut-nakuti dengan kehilangan. Padahal ego hanyalah konstruksi pikiran, kumpulan cerita yang terus diulang hingga dipercaya sebagai identitas sejati. Semakin kamu melekat padanya, semakin jauh dirimu dari kesadaran hakiki yang tak pernah lahir dan tak pernah mati. Ketika ego hadir, setiap luka menjadi tajam, setiap hinaan terasa mematikan, setiap kegagalan menghancurkan. Ini karena ego takut mati, karena ego memang palsu. Sementara yang sejati tidak pernah takut lenyap. Kesadaran yang mengenali dirinya sendiri, tidak terikat oleh pujian, tidak tersentuh oleh celaan, dan tidak terganggu oleh hilangnya benda atau status. Ia hadir dengan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh fluktuasi dunia. Ego memaksa manusia menilai dirinya melalui apa yang terlihat, penampilan, prestasi, hubungan, atau kepemilikan. Ia membuat manusia lupa bahwa semua itu sementara dan bahwa diri yang sebenarnya tetap utuh tanpa bergantung pada apapun. Saat ego mulai disadari dan dilepaskan satu demi satu, luka batin kehilangan cengkeramannya. Cemas hilang, ketakutan pupus, dan hati mulai merasakan kedalaman yang sebelumnya tertutup oleh kepalsuan diri. Makrifat sejati bukanlah menambah ilmu atau pengetahuan. Ia adalah proses mengikis identitas palsu yang menutupi diri. Setiap ego yang runtuh membuka ruang bagi kesadaran murni untuk bersinar. Setiap ilusi yang hilang memperjelas siapa yang melihat, siapa yang merasakan, dan siapa yang hadir di balik semua pengalaman. Dalam diam dan kesadaran, manusia mulai menemukan keabadian yang selama ini tertutupi oleh dirimu. Dan ketika ego telah menipis, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan kehidupan yang penuh kesadaran. Hidup tidak lagi diukur oleh pencapaian atau kehilangan, tetapi oleh kesadaran yang terus hadir, mengamati, dan menyadari. Saat itu tiba, manusia hidup tanpa takut, tanpa cemas, dan tanpa tergantung pada dunia. Inilah rasa bebas yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memahami bahwa ego hanyalah identitas palsu dan diri sejati jauh lebih abadi daripada bentuk dan cerita yang selama ini menutupi. Bab 6. Kamu tidak terpisah dari Allah. Ini adalah rahasia yang paling halus dan paling sering disalahpahami, bahwa manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari Allah. Bukan berarti manusia adalah Allah, melainkan keberadaan manusia sepenuhnya bergantung padanya. Setiap napas, setiap kesadaran, setiap detik hidupmu ada karena Dia menegakkannya. Tanpa Allah, bahkan kesadaran yang kamu yakini sebagai dirimu pun tidak akan pernah muncul. Kamu hadir karena Dia, dan kamu tetap ada sebagai saksi atas kehendaknya. Bayangkan cahaya matahari dan pantulan di cermin. Pantulan itu indah, nyata, dan seakan berdiri sendiri. Namun tanpa matahari, pantulan itu lenyap. Demikian pula dirimu, tubuh dan kesadaranmu hanyalah pantulan dari cahayanya.
Pantulan itu tidak bisa berfungsi sendiri, tidak bisa eksis tanpa sumbernya. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakanmu adalah bukti bahwa cahaya itu masih menyinari, bahwa dia masih menegakkan hidup dalam kesadaranmu. Ketika manusia menyadari hubungan ini, ia mulai memahami tauhid rasa, bukan sekadar ucapan atau konsep. Tauhid sejati bukan hanya mengenal Allah melalui pengetahuan, tetapi menyadari bahwa tiada wujud hakiki selain Dia, dan diri kita hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Segala yang tampak dan tak tampak, yang sadar dan tak sadar, bergerak di dalam kehendaknya. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri, semuanya bergantung padanya. Kesadaran akan ketergantungan ini mengubah cara manusia beribadah dan menjalani hidup. Ibadah bukan lagi sekadar kewajiban atau rutinitas, tetapi menjadi pengakuan dan kerinduan. Setiap langkah, setiap hembusan napas, setiap senyuman dan air mata menjadi saksi bahwa dirimu tidak berdiri sendiri, bahwa setiap tindakanmu sebenarnya adalah perpanjangan dari kehendaknya. Saat kesadaran ini benar-benar meresap, manusia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Dunia bukan lagi tempat untuk ditaklukkan atau dihargai, melainkan ladang untuk menyadari kebenaran hakiki. Dan di titik itu, hatimu mulai tenang, ego memudar, dan hidup menjadi pengalaman yang tidak hanya terlihat, tetapi dirasakan dalam kesatuan dengan Yang Maha Esa. Kamu tidak pernah sendiri, kamu selalu dalam genggamannya. Bab 7, Kematian sebelum kematian. Para sufi menyebutnya, matilah sebelum kamu mati. Ini bukan tentang meninggalkan dunia secara fisik, melainkan melepaskan diri dari yang palsu. Tubuh dan ego yang selama ini kamu anggap dirimu hanyalah pakaian yang menutupi cahaya batin. Ketika pakaian itu dilepas dalam kesadaran, kamu mengalami kematian hakiki sebelum tubuhmu benar-benar meninggalkan dunia. Kematian ini adalah pembebasan, bukan kehilangan. Yang dimatikan bukan jasad, bukan pikiran, bukan perasaan, melainkan identitas palsu yang selama ini menuntut pengakuan dan memberi ilusi kendali. Identitas itu menciptakan rasa takut, cemas, dan sakit yang tampaknya nyata, padahal hanyalah bayangan di balik kesadaran yang tak pernah mati. Saat identitas palsu itu mati, rasa takut kehilangan, rasa takut kematian, dan segala ketergantungan yang mengikat hati pun ikut pupus. Manusia yang telah melewati kematian ini hidup dalam keheningan yang paling dalam. Tidak lagi terburu-buru untuk membela diri, tidak lagi digerakkan oleh keinginan yang sia-sia. Hidup tidak lagi tentang apa yang bisa diperoleh atau hilang, tetapi tentang hadir sepenuhnya, menyaksikan setiap detik dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kesadaran menjadi satu-satunya penanda eksistensi, dan disitulah hakikat diri yang sejati mulai tampak. Kematian sebelum kematian bukan tujuan akhir, melainkan pintu untuk menyadari abadi. Tubuh tetap bergerak, aktivitas tetap berjalan, namun jiwa hidup dengan kebebasan yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya. Ego yang menuntut pujian dan takut kehilangan telah runtuh, meninggalkan ruang yang luas bagi cahaya batin untuk bersinar tanpa hambatan. Ketika ego dan identitas palsu mati, hidup terasa ringan, penuh kedamaian, dan kaya akan makna. Segala sesuatu yang sebelumnya menekan hati dan pikiran tidak lagi menimbulkan kegelisahan. Tubuh hanyalah kendaraan, dunia hanyalah ladang, dan kesadaran murni menjadi inti dari seluruh pengalaman. Inilah kehidupan yang tidak tergantung pada bentuk atau waktu, melainkan selaras dengan yang hakiki, abadi, dan selalu hadir, Allah. Bab 8. Hidup tanpa melekat. Ketika ego dan identitas palsu mulai tersingkap, hidup mengalami pergeseran yang halus namun mendalam. Kamu tetap bekerja, mencintai, berjuang, dan menikmati dunia, tetapi tidak lagi melekat pada hasil atau penghargaan. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai karena kehilangan, dan tidak ada lagi kesombongan yang lahir dari kepemilikan. Hidup mulai berjalan dengan ritme kesadaran, bukan tuntutan dunia. Kehilangan tidak lagi menghancurkan. Jika sesuatu pergi, hatimu tetap utuh. Tidak ada rasa putus asa, karena kamu tahu segala sesuatu hanya bersifat sementara, dan dirimu yang sejati tidak pernah meninggalkan sumbernya.
Dengan setiap perpisahan dan perubahan, kesadaranmu semakin matang. Mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidak lahir dari hal-hal yang datang dan pergi, tetapi dari kehadiran yang tidak tergantung. Keberhasilan pun tidak membuatmu terbuai. Saat dunia memberi pujian, kamu menerima dengan lapang, tanpa melekat. Saat dunia menolak atau menegur, kamu tetap berdiri dengan tenang. Semua pengalaman diterima sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai pengukuran harga diri. Kamu mulai hidup di tengah dunia tanpa terikat, tanpa terseret arus pujian atau celaan, dan tetap sadar akan hakikat yang lebih tinggi. Hidup tanpa melekat bukan berarti menolak dunia, tetapi menggunakan dunia sebagai sarana untuk menyadari diri. Segala sesuatu di sekitarmu menjadi cermin, bukan beban. Setiap interaksi, setiap peristiwa adalah guru yang mengajarkan bahwa yang datang dan pergi hanyalah fenomena, sedangkan yang hadir tanpa henti adalah kesadaran yang melihat. Dalam keadaan ini, setiap napas menjadi pengingat. Kamu bukan tubuh ini, bukan ego ini, bukan cerita yang kamu bangun. Kamu hanyalah saksi yang murni, hadir di tengah perubahan tanpa terikat padanya. Dari sinilah kedamaian sejati lahir, lembut namun kuat, memberi rasa ringan pada hati, dan membimbingmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan Tuhan. Bab 9, diam adalah guru terbesar. Di tengah kebisingan dunia, diam sering dianggap kosong atau pasif. Namun dalam makrifat, diam adalah guru yang paling tegas dan paling lembut sekaligus. Saat manusia mampu berhenti dari tuntutan dunia, berhenti dari suara ego, dan berhenti dari hiruk-pikuk pikiran, disitulah hakikat diri mulai berbicara. Ia tidak bersuara dengan kata-kata, tetapi hadir sebagai ketenangan yang memberi kejelasan dan cahaya yang lembut. Dalam diam, kamu mulai menyadari siapa yang melihat dan siapa yang hadir dalam setiap pengalaman. Tubuh, pikiran, dan perasaan tetap bergerak, tetapi kamu tidak lagi terikat padanya. Kamu menyaksikan semuanya dari tempat yang lebih tinggi, lebih jernih, dan lebih damai. Diam memungkinkan manusia mengenal diri tanpa distorsi, karena tanpa diam, suara ego selalu menutupi suara kesadaran yang halus. Semakin dalam diam yang kamu raih, semakin nyata dirimu yang sejati. Kamu mulai menyadari bahwa semua kesibukan dan keramaian adalah bayangan, dan bahwa inti dari eksistensi tidak pernah terganggu oleh bayangan itu. Kesadaran hadir sebagai sumber yang tak pernah goyah, tak pernah menuntut, dan tak pernah mati. Dia membuka ruang agar kesadaran ini dapat dikenal dan dirasakan sepenuhnya. Diam bukan berarti menutup dunia, melainkan menutup ilusi yang menutupi diri. Saat ego diam, hawa nafsu tenang, ketakutan mereda, dan cahaya hakikat mulai menembus hati. Dalam keheningan ini, manusia belajar untuk melihat tanpa terikat, mendengar tanpa terperangkap, dan hadir tanpa tergantung. Diam menjadi sarana untuk menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan yang hakiki dan abadi. Disinilah Allah dikenali tanpa kata, tanpa simbol, dan tanpa wujud yang bisa ditangkap pikiran. Kesadaran yang hadir dalam diam mengajarkan bahwa hidup sejati bukan ditemukan di luar, melainkan di dalam. Di tempat ini, semua perbedaan lenyap, semua kelekatan hilang, dan hati menjadi ruang suci di mana cahayanya memancar dengan lembut, membimbing setiap langkah manusia menuju pemahaman yang paling dalam tentang diri dan Tuhan. Bab 10, kembali ke diri sejati. Kamu tidak perlu menjadi apapun untuk menemukan hakikat diri. Segala usaha untuk menjadi hebat, menjadi diakui, atau menjadi sempurna hanyalah ilusi yang menutupi keaslianmu. Yang sejati tidak lahir dari pencapaian atau penilaian, tetapi dari kesadaran yang murni. Saat kamu berhenti mengejar sesuatu untuk menegaskan eksistensi, disitulah pintu makrifat terbuka, diam, lembut, namun sangat nyata. Kamu hanya perlu berhenti mengira dirimu sesuatu. Setiap identitas yang kamu pegang, nama, profesi, status, tubuh, pikiran, adalah pakaian yang bisa dilepas. Yang tersisa setelah semua itu hanyalah saksi yang diam, hadir, dan menyadari. Ia tidak bisa dihancurkan oleh waktu, tidak bisa diguncang oleh perubahan,
dan tidak bisa terganggu oleh kehilangan. Inilah dirimu yang sejati, yang selalu utuh dan tidak pernah berpindah. Hakikat diri selalu utuh, meski dunia berubah. Tubuh menua, raga pergi, dan perasaan datang dan pergi. Namun kesadaran yang melihat semuanya tetap hidup, sama dari awal hingga akhir. Ia tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Ia hanyalah cahaya yang selalu menampakkan eksistensi, dan dalam cahaya itulah segala pengalaman dihayati dengan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh apapun di dunia ini. Yang hilang hanyalah kesadaran akan kehadirannya. Selama manusia terserap oleh bentuk, cerita, dan ilusi, ia melupakan bahwa yang menyaksikan adalah inti yang paling hakiki. Namun ketika kesadaran ini dikenali, hidup berubah dari rutinitas menjadi pengalaman yang penuh makna. Dari kebingungan menjadi ketenangan, dan dari keterikatan menjadi kebebasan yang lembut. Dan jika hari ini kamu menyadari satu hal saja, bahwa kamu bukan tubuh ini, bukan ego ini, dan bukan cerita yang kamu bangun, maka perjalanan makrifatmu telah dimulai. Dari kesadaran itulah cahaya hakiki menembus kehidupanmu, membimbingmu kembali ke asalmu, ke inti yang tidak pernah hilang, dan ke sumber yang selalu hadir, abadi dan penuh cinta, Allah. Sekarang tarik napas perlahan, rasakan hening di dalam dirimu. Segala yang datang dan pergi hanyalah bayangan, tubuh, pikiran, perasaan, semua fana. Yang selalu hadir, yang menyaksikan tanpa henti, itulah dirimu yang sejati. Ketika kamu menyadarinya, ketakutan hilang, ego mereda, dan hati menjadi lapang. Ingatlah, kamu bukan tubuh ini, kamu adalah kesadaran yang abadi, cahaya yang selalu hadir, dekat dengan sumbernya. Biarkan kesadaran itu menuntun setiap langkahmu, dalam setiap detik yang tersisa.